Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu di pertemuan kedua, masih bab tentang pendapatan nasional. Ini adalah pertemuan kedua. Silahkan baca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang komponen pendapatan nasional apa aja, ada PNB, PNN, bla bla bla, kalian sudah harus tahu itu. Terus ada apa lagi? Apa itu pendapatan nasional, apa PDB nominal, apa PDB real. Nah, itu sekilas tentang pendapatan nasional di pertemuan pertama. Di pertemuan ini kita akan menghitung metode perhitungan pendapatan nasional. Ini berbeda dengan komponen ya. Kalau komponen kan ada 6. Kalau ini hanya ada 3 nanti. Nah, apa aja metode dalam perhitungan pendapatan nasional? Yang pertama ada namanya metode produksi. Terus yang kedua metode pendapatan. Yang ketiga metode pengeluaran. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang beberapa metode ini, nanti produksi berarti mereka menghitung pendapatan nasional dilihat dari jenis berapa produksi dari negara tersebut. Nah, ini di bab ini kita juga akan membahas apa itu pendapatan per kapita dan apa distribusi pendapatan. Oke, langsung saja. Yang pertama, perhitungan pendapatan metode produksi. Jadi ada 3 tadi ya, produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Kalau metode produksi sebenarnya nggak ada yang susah dalam bab ini hanya tambah-tambah saja. Bagaimana cara perhitungan metode produksi? Kita hitung, tinggal tambahkan semua jenis produksi yang ada di negara. Seperti Indonesia misalkan ada 9 jenis industri yang ada di Indonesia. Nanti akan kita lihat apa aja. Nah, yang kita tambahkan itu adalah nilai tambah value-nya atau selisihnya. Ini nanti agar tidak terjadi yang namanya penghitungan ganda. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gini. Kalau ada misalkan toko baju. Toko baju itu kan di dalam baju itu sudah ada kain. Kalau misalkan toko baju melaporkan perusahaannya dan toko kain juga melaporkan hasil produksinya, itu akan terjadi double counting di sana antara tadi kan toko baju melaporkan perusahaannya dan di situ sudah ada nilai kain. Sementara kain melaporkan kembali. Berarti ada 2 laporan produksi kain di situ. Maka supaya menghindari double ganda itu, maka yang kita hitung itu adalah nilai tambahnya. Oke. Nah, kalau kurang paham abaikan aja, yang penting nilai tambah dari produk tersebut perhitungannya untuk menghindarkan yang namanya double counting. Nah, ini adalah sektor produksi, kita tinggal tambahkan aja. Jadi misalkan di soal itu pertanian itu 200, peternakan 100, kehutanan 200. Jadi tinggal tambah 200 tambah 100 tambah 200. Tinggal tambahkan aja, sudah diketahui di dalam soalnya. Ini adalah sektor-sektor industri yang ada di Indonesia. Ada sektor primer, sekunder, dan tersier. Primer berarti yang utama, ada kehutanan, peternakan, dan lain-lain. Sekunder berarti dia urutannya sudah kedua. Tersier berarti barang mewah seperti hotel, perdagangan, dan jasa perusahaan lainnya. Oke, next. Nah, ini rumus dan contoh soalnya. Rumusnya, kalau kalian perhatikan di rumus ini agak ribet ya. P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2. Itu sebenarnya kalau dalam faktanya sudah diketahui. P1 kali Q1 sudah ada hasilnya di soal itu. P itu harga. Jadi harganya dikali dengan quantity yang diproduksi. Nah, tenang aja, kalau di soal itu sudah diketahui berapa nanti. Nah, ini contohnya, perhatikan tabel ini. Di sini kita perhatikan ada penebangan kayu, nilai output barang dari penebangan kayu itu adalah 10.000. Maka nilai tambahnya tetap 10.000 karena dia kayu itu sudah bahan baku dasar banget. Jadi memang nilainya 10.000 maupun output atau nilai tambahnya. Nah, setelah penebangan kayu kan ada jasa pengangkutan kayu. Jasa pengangkutan kayu di sini outputnya 15. Nah, nanti yang diambil dalam perhitungan PDB itu bukan 15, tetapi nilai tambah antara pengangkatan kayu dengan penebangan kayu, selisihnya.
Ini kan antara 10 ke 15 itu ada 5.000 selisihnya. Maka itu yang kita ambil dalam menghitung PDB. Dari pengangkutan kayu ke pembuatan meja, produksi meja itu ada 20. Ada selisih 5.000, maka yang kita ambil 5.000. Begitu juga penjualan meja. Maka kalau kita totalkan, PDB yang dihitung sebenarnya itu hanya sebesar 25, nggak nyampe 70. Karena kalau nyampe 70 itu masih terjadi yang namanya double counting. Di sini ada perhitungan ganda, pembuatan meja melaporkan 20, penjualan meja juga 25. Di penjualan meja ini sudah ada pembuatan meja. Di pembuatan meja itu sudah ada pengangkutan kayu. Jadi intinya supaya tidak double dalam perhitungannya. Seperti itu. Oke. Nah, dengan menghitung nilai tambahnya maka besarnya adalah sebesar 25.000. Itu contoh soal dari metode produksi. Sekarang kita lihat metode pendapatan. Nah, ini tinggal menghafal rumus. Kalau kita menghitung metode pendapatan, berarti yang kita lihat itu adalah menjumlahkan seluruh balas jasa kompensasi yang diterima oleh pelaku ekonomi. Jadi kalau metode pendapatan kita lihat berapa besaran pendapatan yang dia peroleh. Jadi kita sudut pandangnya melihat dari berapa yang dia hasilkan. Kita kan bisa mengukur kekayaan seseorang dari gajinya, ya kan? Atau bisa juga kita mengukur kekayaan seseorang dari pengeluarannya, belanjanya, shoppingnya, bajunya, bla bla bla. Itu bisa. Nah, kalau metode pendapatan sebenarnya rumusnya sangat sederhana. Terserah, biasanya anak-anak menghafal rumusnya itu RWIP. Apa tuh RWIP? RWIP. Jadi Y-nya itu adalah pendapatan nasionalnya. Jadi berapa pendapatan nasional kalau dengan rumus metode pendapatan itu RWIP. Cuma 4 saja, RWIP. Itu kalian harus tahu apa tuh R, apa itu W, apa itu I, dan apa itu P. R itu adalah rent itu sewa. W itu adalah wage, gaji atau upah. I itu adalah interest, bunga. Ingat, ini bunga bank, bukan bunga matahari atau bunga mawar, oke? I interest atau bunga bank. P itu adalah profit. Jadi tinggal tambahkan aja. Nanti ada contoh soalnya. Ini hafal rumusnya, masukkan ke dalam rumus, udah selesai seperti itu. Jadi RWIP. Nah, ini contoh soal. Nah, kita lihat dari data perhitungan pendapatan nasional adalah berikut ini. Pengeluaran pemerintah sebesar 110, upah 85, pengeluaran masyarakat 240, bunga 75, ekspor, sewa, investasi, impor, dan laba. Berdasarkan data di atas, berapakah besarnya pendapatan nasional jika dihitung menggunakan pendekatan pendapatan? Ingat, pendekatan pendapatan berarti jangan dihitung semua. Kita cari yang ada di rumus. Tadi rumusnya apa? Rent. Coba kita cari rent. Rentnya berapa? Sewa. Nah, sewanya 90. Sewa 90. Ini sewa 90. Terus apalagi RW. W-nya berapa? W itu upah. 85.000. 85. Wages, I-nya apa? Interest. Bunga sebesar 75.200, 75,2 ditambah profit itu adalah laba itu 90. Yang lain abaikan. Intinya kalau ditanya dengan rumus perhitungan pendapatan, yang kita tambahkan itu adalah sesuai dengan rumus metode perhitungan pendapatan. Seperti itu. Nah, kita lihat jawabannya. 90 tambah 85 tambah 75 tambah 90 sama dengan 340, 200. Jadi besarnya pendapatan nasional jika menghitung metode pendapatan itu adalah sebesar 340,200 US dollar. Seperti itu. Jadi nggak ada yang susah ya, cuma tinggal ditambah-tambahkan saja. Nah, ini metode pengeluaran juga sama. Kalau metode pendapatan kita lihat dari hasil yang diperoleh. Kalau pengeluaran kita menghitungnya dari yang dikeluarkan. CIGXM. Kalau tadi RWIP, RWIP. Nah, sekarang CIGXM. Consumption
ada I, ingat tadi di ini juga ada I-nya di sini adalah investasi, G-nya adalah government, pengeluaran pemerintah, XN-nya adalah ekspor dan impor. Jadi kita lihat contoh soalnya. Di sini diketahui 2000 rumah tangga membelanjakan 10 juta. Rumah tangga membelanjakan, berarti itu adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga masyarakat untuk membeli barang dan jasa, pembelian barang modal. Persediaan dan bangunan sebesar 4.500.000, pemerintah membayarkan jaminan sosial 3.500.000 kepada pensiunan, dan nilai ekspor 500 lebih tinggi dari nilai impornya. Berarti di sini ekspor impor sudah dikurangkan dan dia plus 500. Kenapa tahu 500? Kan lebih tinggi katanya ekspor daripada impor, berarti plus dong. Nah, ini 10 juta. Tadi konsumsinya 10 juta, pengeluaran pemerintahnya, investasinya. Mana investasi? Sebesar 4.500.000. Nah, ini barang modal nih. Persediaan sebesar 4.500.000 itu ada investasi, government, pengeluaran pemerintah itu ada 3.500.000. Nah, ditambah dengan 500.000, maka hasilnya adalah 15 juta. Seperti itu. Jadi tinggal tambahkan aja, masukkan ke dalam rumus. Oke. Nah, next, pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Jadi pendapatan per kapita itu rata-rata pendapatan suatu penduduk di suatu wilayah. Kalau ditanya, ibu tanya nih, misalkan kalian, mana lebih besar rata-rata pendapatan orang Jakarta dengan orang Jogja? Pasti kalian jawab orang Jakarta. Bukan berarti kita menyepelekan orang Jogja, bukan. Coba dilihat dari mana? Dari rata-rata gajinya dan juga biaya hidupnya. UMR, itu namanya UMR. Karena pemerintah itu menetapkan UMR biasanya dilihat dari pola hidup atau biaya hidup di daerah tersebut. Tentu biaya hidup di Jakarta dengan di Jogja jauh lebih murah di Jogja. Maka rata-rata pendapatan orang Jakarta itu lebih besar dibandingkan orang Jogja. Itu namanya per kapita. Maka untuk mencari per kapita ini kita punya rumus. Ini pengertian pendapatan per kapita ini pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Maka untuk mencari pendapatan per kapita adalah PDB. PDB itu dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi PDB itu produk domestik bruto atau pendapatan nasionalnya dibagi dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Tinggal bagi aja. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Tinggal bagi aja sebenarnya. Di sini diketahui jumlah penduduk Indonesia 245 juta orang. Penerimaan pemerintah di APBN adalah 1,275 triliun dengan produksi PDB adalah 1 triliun ya. 325.870 yang ini, yang terakhir ini. Yang ini abaikan. Yang pertama ini. Jadi penerimaan pemerintah di APBN itu abaikan. Tinggal 245 kita bagi dengan kebalik. PDB-nya ini yang 1 triliun lebih ini dibagi dengan 245 juta orang. Jadi hasilnya berapa? Kita cek. Nah, yang ini kan dibagi dengan jumlah penduduk, hasilnya 5.411 US dollar. Sebenarnya rupiah 5.411 rupiah rata-rata. Itu hanya contoh saja. Berarti rata-rata pendapatan masyarakat di 2009 itu sekian, 5.000. Jadi tinggal bagi aja. Oke. Nah, ini penjelasan terakhir, distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan itu apa? Distribusi itu kan proses peralihan dari produsen ke konsumen. Jadi pemerintah punya uang 10 miliar. 10 miliar ini bagaimana caranya ngebagi-baginya ke masyarakat? Itu namanya distribusi. Jadi biasanya pemerintah atau negara yang bagus itu mendistribusikan pendapatannya secara merata. Contohnya misalkan nih, contoh sederhananya, merata nggak pembangunan di Indonesia dengan di Papua, misalkan di Aceh. Nah, kurang lebih begitu distribusi pendapatan. Nah, kita bisa tahu suatu negara itu merata atau tidak distribusi pendapatannya. Caranya bagaimana? Dengan kurva Lorenz.
Ini juga bukan materi yang susah, tinggal kalian cek kurva Lorenz ini. Di sini ada kurva Lorenz. Ini kalian lihat kurva Lorenz ini ya, sebentar. Ini kurva Lorenz ada garis diagonal lurus yang ini namanya garis diagonal. Ini disebut dia diagonal karena dia merata secara sempurna, dan itu belum ada negara yang memiliki kurva Lorenz lurus diagonal seperti itu, nggak ada. Ada mungkin seperti yang ini, yang gambar ini, lebih sedikit dia miring menjauhi garis diagonal sedikit, dan itu masih bagus. Bandingkan dengan yang ini dia sudah menjauhi garis diagonal dengan sangat jauh. Ini artinya berarti ini tidak merata, kurang merata, dan ini nggak baik. Nah, ini tidak merata. Jadi kurang lebih seperti itu. Hanya melihat semakin menjauhi garis diagonalnya, maka distribusi pendapatannya itu semakin tidak merata. Itu namanya kurva Lorenz. Oke. Nah, selanjutnya adalah indeks Gini. Nah, indeks Gini ini tinggal kita hitung 0 sampai 1. Semakin mendekati 0, maka negaranya itu akan semakin sejahtera. Jadi kalau misalkan Indonesia, berapa indeks Gini Indonesia? Misalkan 0,34. Ini bagus karena dia di bawah 0,5. Tapi kalau misalkan berapa indeks Gininya? 0,5 misalkan. Itu tentu sudah semakin tidak merata distribusinya ke masyarakat. Jadi ini ada dua cara untuk mengetahui merata atau tidak distribusi negara tersebut. Nah, apa dampaknya kalau distribusinya tidak merata? Tentu akan terjadi kesenjangan sosial, ada yang kaya, ada yang miskin, dan banyak lagi penyebab atau dampak nanti jika distribusi pendapatan tersebut tidak merata. Banyak. Nah, ini materi pendapatan nasional. Ada metode perhitungan tadi, 3 metode, ya kan, pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi tinggal kita tambahkan produksinya, pendekatan pendapatan kita tambahkan RWIP, RWIP, hafal rumusnya ya, harus dihafal kalau ini RWIP. Terus metode pengeluaran itu ada CIGXM, consumption, government, investasi, ekspor, import. Jadi seperti itu. Rumusnya kan nggak panjang, jadi tinggal hafal aja. Dan ini juga biasanya masih sering keluar di ujian SBN karena kan nggak uji nasional ya kan, atau di UTBK seperti itu. Jadi kurang lebih materi pendapatan nasional sudah selesai, dan ini menghitung di insya Allah minggu depan kita akan ulangan harian. Tentu ya kita lihat nanti aja. Oke, demikian pertemuan kedua ini. Kita tutup membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.